Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum lihat ini. Presiden Prabowo bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner London 21 November. Ya, yang nonton berapa? 73.000. Komentatornya komennya 255. Jadi cukup menarik. Coba kita lihat. Apa itu Lancaster House? Apa ya? Kantor Perdana Menteri atau apa? Wah, gedungnya keren. Oh ini Angela Rayner. Apa? Yes aja Prabowo. Kenapa lah? Karena dia ngerti bahasa Inggris dan pernah sekolah dulu di Inggris kan? Sekolahnya di Inggris. Thank you. Thank you. Oh ini Angela Rayner. Thank you very much. Lovely, thank you. Please, let's go through. Really a pleasure to meet you as well. Brilliant. Secretary of the Cabinet, Lovely to meet you, sir. Thank you. Minister of Human Rights, Human Lovely to Rights. meet you as well. and this Thank is you. the Deputy Chairman of our Foreign Affairs Commission. Really pleasure Yes, to meet you as well. Thank you. Great stuff. Shall we wander through? Wah, Wakil Perdana Menteri Angela Inggris juga mantap juga ya. Brilliant. I know you've met the King and the Prime Minister, so you've met the rest, and now you've got me. And we do share our love of cats. I've got a cat as well, and as I say, and our love of reading. But hopefully, Aksen British. Wah. Air itu kok jadi bukan water, wah. we'll be able to develop the relationships going forward with this government and with your election that you had and success, which is incredible, and we're really pleased about that, and want to progress some of the issues that we both have a joint endeavour to grow our economy. Growth is very important to us, and I know that you've got quite an ambitious programme for that as well, and on climate change. So there's a number of things that I think that we have common aims that I'd really like to deepen that relationship and try and make sure that we can achieve those things together. Kita lihat ya, apa namanya, itu kan keterangan pers Prabowo-nya apa? Waktu keterangan pers Prabowo Subianto London setelah ketemu Angela Rayner itu. Tentunya ini kan kunjungan kehormatan kan, saya datang dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan. Saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia 2 kali dan saya mengundang beliau untuk datang lagi. Dan saya kira intinya itu sama beliau. Saya juga mengucapkan terima kasih. Waktu muda saya pernah tinggal di sini dan sekolah di sini. Itu dengan Raja, ya, dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menterinya kita bicara membahas kerjasama di beberapa bidang. Mereka juga. Maksudnya dengan raja siapa? Nggak dijelasin ya. Minat membantu kita di beberapa sektor ekonomi tentunya, perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan, jadi dan juga pertahanan, keamanan. Dengan Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana. Jadi dia mencoba membuat pointers ya,
Prabowo mencoba membuat pointer pokok-pokok waktu dia ketemu raja, ada beberapa menteri, kepada menteri bertemu menteri-menteri, itu dia menghafal, itu bikin pointers. Nah, ini kan satu kemampuan untuk meresume ya, perjumpaan-perjumpaan yang pokok itu, yang penting itu untuk menyimpulkan yang pokok-pokok pikiran itu disampaikan ke wartawan dengan serius ya. Dan ini tidak kita dapatkan kemampuan untuk menjelaskan di depan pers secara runtut sistematis itu di presiden sebelumnya yang kemarin itu loh. Oke lah, kita kasih poin ya, bagus ya Prabowo sekarang ya. Udah dulu ya, nanti diteruskan sendiri ya, atau diteruskan dulu deh. Saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Jadi banyak sekali, dan tadi ini barusan saya baru berjumpa dengan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini. Ada 19 ya, 19. Itu tampaknya yang nyatet tuh saya yakin bukan Prabowo tapi stafnya ya, bikin pointers, mungkin menteri Seskap atau menteri yang lain ya. 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar, dan tadi pagi dengan ini Sugiono menteri luar negeri ya? Dari ini BP siapa tuh, Nathaniel Piquet yang dulu pernah jadi komisioner HAM, hak asasi manusia ya, dipakai oleh Prabowo ya, karena keluasan pandangannya dan mungkin pergaulan internasionalnya atau keteguhannya dalam membela hak asasi manusia secara terus terang, lugas ya, dan belak-belakan, yaitu Nathaniel Piquet. Ada beberapa penjilat di zaman presiden sebelumnya itu tentu nggak mungkin dipakai oleh Prabowo, dan sekarang dia jadi pengangguran. Penjilat-penjilat itu ya. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar dari 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan kita hari ini. Mereka sangat cukup produktif itu karena direspon oleh negara-negara yang dikunjungi Prabowo itu dan menghasilkan komitmen, tapi mungkin masih dalam bentuk MOU ya. Tapi setidak-tidaknya mereka punya pandangan yang sama sekali berbeda atau pandangan yang baru yang lebih positif, mendapati Indonesia punya presiden yang bisa berbicara dalam lingkungan pergaulan internasional dengan kemampuan pribadinya yang sangat tinggi, Prabowo Subianto. Ingin masuk ke Indonesia, sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun, prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya, sangat produktif. Oke. Sesuai target dan harapan mungkin Pak. Agak melebihi. Lebih ekspektasi. Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan tangan yang apa ini? Kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Jadi kita, ya tentunya kita harus lebih hati-hati. Tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai itikat kita. Oke? Agenda selanjutnya Pak? Agenda selanjutnya Pak? Saya kira acara resmi sudah selesai. Oh, masih ada 1-2 pertemuan. Masih ada 1-2 pertemuan di London. Kalau negara selanjutnya Pak? Saya akan ke Emirates Abu Dhabi tanggal 23. Ya. Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23, langsung pulang 24. Saya sudah di Jakarta. Ada bahasan khusus Pak yang kami akan di mana? Di Abu Dhabi. Ya, antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti banyak yang dibahas. Ya, baik. Ya, satu pertemuan yang sangat produktif
menurut Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh pemerintahan di London maupun di negara lain dan juga termasuk di Tiongkok tadi disebutkan, termasuk dengan pertemuan dengan apa itu tadi pengusaha-pengusaha, itu menunjukkan dua hal. Pertama, sikap positif Indonesia, sikap positif luar negeri itu sangat positif dengan kemunculan Prabowo. Dan yang kedua, mereka dalam perspektif Prabowo, mereka melihat pertumbuhan atau ekonomi Indonesia dengan cara yang positif, sehingga mereka mencoba untuk masuk ya, dalam kerjasama membangun kerjasama dan investasi di Indonesia. Dan mereka totalnya itu, kata Prabowo, secara keseluruhan hasil dari pertemuan-pertemuan itu melebihi ekspektasi saat dia berangkat dari Indonesia, melebihi harapan, di luar perkiraan, melebihi harapan. Jadi kita lihat ya, yang penting Prabowo juga tadi mengingatkan bahwa mereka begitu percaya karena mereka percaya Indonesia akan bersih dari korupsi. Dan Prabowo juga sudah mengingatkan kepercayaan dari dunia internasional itu harus disikapi dengan hati-hati dengan menjalankan pemerintahan yang bersih, terutama korupsi itu maksudnya yang dibahas itu, yang nggak diucapkan secara langsung, tapi kita bisa mengerti bahwa korupsi itu merajalela di pemerintahan sebelumnya itu, ya kan, 3 kali lipat naiknya dalam 4 tahun sejak tahun 2019, 271 kasus, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, Desember 2023, menurut lembaga yang sama yaitu Indonesia Corruption Watch, korupsi Indonesia kasusnya naik 3 kali lipat dari 271 menjadi 791 kasus. Dibiarkan korupsi itu di zaman presiden sebelum Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.